Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul amilin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihil mutamassikin bi ta'alimil Qur'an wa sunnah fi umurid dunya waddin. Qala ta'ala wa wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min wa la nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayah amma ba'dal amin. Hadaratal mukarramin, para alim, para ulama yang senantiasa kita hormati, Bapak Ibu jamaah sholat maktubah, sholat rawatib, khususnya sholat subuh di Masjid Nurus Sa'adah, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmah barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang banyak dan berkah. Mudah-mudahan selalu istiqomah dalam beribadah, dan mudah-mudahan nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, ahlul jannah. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersama-sama selalu menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai pagi ini kita masih mendapatkan banyak sekali nikmat, rahmat, berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu semua mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, salah satu di antara sumber kebahagiaan hidup manusia yang sangat penting adalah ketika orang itu rajin bersyukur. Karenanya ada satu ungkapan, man dzakara nikmah fa alaihi sa'adah wa man dzakaral musibah fa alaihil husna. Ini satu ungkapan yang juga mungkin sekaligus sebagai nasihat. Man dzakara nikmah, barang siapa yang selalu mengingat-ingat akan nikmat, fa alaihis sa'adah, maka orang itu akan merasakan bahagia. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan pada kita, maka itu akan berpengaruh kepada hati kita. Hati kita merasa senang, hati kita merasa gembira, hati kita merasa suka, hati kita merasa enak, sehingga secara psikologis itu akan menjadikan kita bahagia. Meskipun nikmat itu sudah berlalu, meskipun itu nikmat yang kita rasakan sudah beberapa tahun yang lalu, tapi ketika kita mampu mengingat-ingat, maka itu akan menimbulkan rasa bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengingat-ingat musibah, mengingat-ingat hal-hal yang tidak enak, meskipun itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, maka itu secara psikologis akan menggugah rasa luka kita, rasa tidak suka kita, dan yang akhirnya kita akan merasa kurang bahagia. Karenanya Nabi pernah bersabda, as-sa'adatu kullas sa'adah tulal hayah fi ta'atillah. Kebahagiaan yang sebenar-benarnya bahagia, kebahagiaan yang membuat kita itu senang, maka tulal hayah fi ta'atillah. Sepanjang hidup kita taat kepada Allah.
yang sering dimaknakan sepanjang hidup kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, itulah sebabnya kenapa setiap khotib, setiap dai, setiap mubalik kalau mengawali ceramah selalu mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Syaukani mengatakan bahwa asyukru mamba'us sa'adah. Bersyukur adalah sumber kebahagiaan. Dan ini nyun sewu Bapak Ibu nggih. Jadi kalau kita ini ingin hidup bahagia, sebenarnya kuncinya ada dalam diri kita semua. Kalau kita ingin bahagia ya kita selalu bersyukur. Kita selalu ingat akan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Dengan demikian insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu bahagia. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin saya di WA oleh Pak Subur ya, namanya sama dengan saya. Ya. Kalau saya Subur saja, ditambahi Subur Ibrahim. Ya. Tema pagi ini adalah amal soleh dan jenisnya. Amal soleh sebenarnya amal yang biasa, karena kita sejak kecil sudah sering mendengar amal soleh. Jadi amal soleh itu bukan hal yang baru, tapi memang ini satu hal yang sangat penting. Kita ingat satu ayat dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila solihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayah. Ini ayat kenapa kita penting untuk selalu mengingat-ingat tentang amal soleh. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin, baik itu dari orang laki-laki, au unsa atau perempuan, fahuwa mukmin, maka dia adalah seorang mukmin. Makanya dalam Quran kata-kata amanu selalu diikuti dengan wa amilus sholihat, dan itu diulang-ulang sampai 48 kali. Berarti kata-kata amanu wa amilus sholihat, ciri yang paling pokok, ciri yang paling penting, ciri yang paling utama bagi orang-orang yang mengaku beriman adalah orang-orang yang selalu beramal soleh. Karena apa? Iman itu isinya, dalamnya, luarnya adalah amal soleh. Orang mau mengaku beriman kayak apapun, kalau dia tidak beramal soleh maka itu bohong. Karena amal soleh min samrotil iman. Amal soleh adalah buahnya iman. Kalau imannya kuat, amal solehnya kuat. Imannya lemah, amal solehnya juga lemah. Makanya man amila solihan min dzakarin au unsa fahuwa mu'min. Nah, kita ini mau ngomong iman kita ini kuat atau tidak, jadi tergantung kepada amal soleh. Jadi amal soleh ini menjadi kunci, menjadi pokok, menjadi tiang bagi orang-orang yang mengaku beriman. Bahwa mukmin. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau orang itu beramal soleh, pertama Allah akan menjas, Allah akan memberi stempel bahwa orang itu adalah orang beriman. Yang kedua, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah,
dan Allah itu betul-betul akan memberinya kehidupan yang baik. Dan ini nun sewu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang hidupnya diberi kebaikan oleh Allah, maka dalam diri kita harus menanamkan perilaku-perilaku atau amal-amal yang soleh. Kenapa? Ya karena kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat amal soleh, maka amal soleh yang kamu lakukan itu akan kembali kepada dirimu. Dan ini nyun sewu pada kita semuanya. Kita kadang-kadang kalau berbuat baik itu biasanya sifatnya balas budi. Kalau orang lain berbuat baik pada kita ya berbuat pada mereka. Tapi kalau orang lain tidak berbuat baik pada kita juga tidak berbuat pada mereka. Umumnya begitu. Kira-kira betul apa tidak Bapak Ibu? Padahal dalam Islam tidak begitu. Kita berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, tak orang itu berbuat pada kita atau tidak, itu nggak peduli. Karena apa? Hakikat kita berbuat baik adalah untuk diri kita sendiri. Biasa di kampung ya. Kalau ada orang kondangan, kalau nanti nggak kondangan berarti kita tidak kondangan kepada mereka. Kalau mereka kondangan ya kita kondangan. Itu berarti amalnya apa? Balas budi. Padahal dalam Islam nggak begitu. Pokoknya kita ngukur aja. Kalau memang baik ya baik kita lakukan. Kita nolong siapapun yang memang perlu ditolong. Kita kenal atau tidak itu nggak penting. Yang penting kita beramal soleh. Jadi amal soleh itu adalah amal-amal baik yang kita tanam dimanapun kita hidup. Nah ini ya, makanya falanuh iyanahu hayatan thayyibah. Kalau orang itu beramal soleh, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Artinya balasan-balasan amal soleh itu akan kembali kepada dirinya. Jadi dalam Quran itu ada 3. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka sungguhnya perbuatan baik kamu itu kembali kepada dirimu. Yang kedua, man amila sholihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh, maka amal soleh itu kembali kepada dirinya. Tetapi barang siapa yang berbuat jelek, fa'alaiha, maka juga dirinya yang akan mengambil risikonya. Dan yang ketiga, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sangat jelas, sangat tegas, sangat nyata Quran menasihati kita bahwa dimanapun kita berada, kita diperintahkan untuk beramal soleh. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu. Orang itu orang jelek nggak perlu, ya nggak masalah. Jadi sekalipun kita menolong kebaikan kepada orang yang tidak baik itu perlu. Karena Nabi juga begitu. Nabi kepada orang-orang yang jelek sekalipun Nabi tak berbuat baik. Nah ini hakikat kita beramal soleh karena itu adalah untuk diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, walanajzannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan betul-betul nanti kelak di akhirat saya akan membalas kebaikan mereka dengan yang lebih bagus dari apa yang telah mereka lakukan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya kita orang-orang yang beriman itu untuk selalu berikhtiar, berusaha untuk menjadi orang-orang yang selalu mau beramal soleh. Jadi kelihatannya sederhana, kelihatannya sepele, kelihatannya hal yang biasa, tetapi itulah yang menjadi ciri khas orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang amal soleh, sebenarnya itu banyak.
kalau kita membaca satu kitab itu paling tidak ada 5 bentuk amal soleh. Pertama disebut a'malun qalbiyatun, amal soleh yang bersifat hati atau yang dilakukan oleh hati. Yang kedua a'malun lisaniyatun, amal soleh yang ditunjukkan oleh lisan. Yang ketiga a'malun akliyatun atau ilmiyatun, amal soleh yang ditunjukkan oleh akal. Yang keempat a'malun badaniyatun, amal soleh yang ditunjukkan oleh badan. Dan yang kelima adalah a'malun maliyatun, amal soleh yang ditunjukkan dengan memanfaatkan harta benda. Nah, ini ternyata amal soleh itu banyak warna-warninya, sehingga kita opsinya banyak. Bisa pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini, tergantung kita punya yang mana, kita omber yang mana. Nah ini kita diberi banyak sekali opsi-opsi untuk bisa beramal soleh. Yang pertama, amal soleh ditunjukkan oleh hati, yaitu a'malun qalbiyatun. Apa amal soleh ditunjukkan oleh hati? Kalau kita mengutip pendapat para ulama, di antaranya adalah Imam Ghazali, bahwa di antara amal-amal hati yang paling utama, pertama adalah qalbun syakirun, hati yang penuh dengan rasa syukur. Kira-kira orang bersyukur termasuk amal soleh atau bukan? Termasuk. Jadi orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu senang, karena tanda-tanda orang syukur itu ya, dikatakan orang yang syukur itu orang yang banyak ketawa, Pak. Ya. Jadi kalau orang banyak ketawa itu berarti orang itu banyak syukur. Kenapa? Karena ketawa itu kelihatannya sepele, tapi itu ekspresi hati yang senang. Hati yang senang itu menggambarkan bahwa dia itu menikmati apa yang dirasakan dalam hidupnya. Betapapun dia tidak punya uang, tapi kalau hatinya senang, gembira, tertawa, berarti dia syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita penting ya, pagi-pagi ini harus banyak senyum ya Pak. Ya. Karena apa? Itu salah satu bentuk kita bersyukur pada Allah. Ya. Jangan dikira itu senyum ya. Jadi, ini juga salah satu tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Hati yang penuh dengan rasa syukur, hati yang gembira, hati yang dengan sukacita. Demikian pula hati yang termasuk hati yang beramal soleh adalah qalbun sabirun, hati yang sabar. Sabar kira-kira artinya apa Pak? Sabar. Nih, subur itu termasuk ya, masuk kategori sabar. Kata sahabat Ali mengatakan bahwa as-sabru fi manzilatil mu'min kama ar-ra'su fi manzilatil jasad. Yang namanya sabar bagi orang-orang yang beriman itu digambarkan sebagaimana kepala bagi sekujur tubuh. Nah ini sahabat Ali ini adalah sahabat yang sangat cerdas. Karena banyak sekali orang tanya tentang sabar itu apa, sabar itu apa, sabar itu bagaimana. Karena sabar itu barang abstrak tidak kelihatan. Makanya dijelaskan juga susah. Akhirnya sahabat Ali mengatakan, as-sabru fi manzilatil mu'min kama ar-ra'su fi manzilatil jasad. Yang namanya sabar bagi orang-orang yang beriman digambarkan sebagaimana kepala bagi sekujur badan. Kepala itu apa? Kepala itu isinya adalah organ-organ yang sangat vital. Otak ada di kepala, telinga ada di kepala, mulut ada di kepala, hidung ada di kepala, mata ada di kepala.
Kalau kepala sampai lepas dari badan, kira-kira apa yang terjadi? Orang itu mati. Makanya orang hidup kalau tidak mau sabar ya sama saja orang itu tidak mau hidup. Itu kata sahabat. Makanya sabar ini termasuk, bahkan dikatakan as-sabru nisfuddin. Sabar itu adalah separuhnya orang menjalankan ajaran agama. Jadi kalau orang itu dalam hidup sudah banyak bersifat sabar, bersikap sabar, maka orang itu sudah melaksanakan separuh ajaran agama. Ini dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu dalam hidup begitu. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan, banyak ancaman. Banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Sampai-sampai keluarganya sendiri menentang dakwahnya. Tapi Nabi menghadapi dengan sabar. Makanya wasbir alama asobak inna dzalika min azmil umur. Bersabarlah atas apa-apa yang menimpa kamu. Karena sabar itu min azmil umur. Termasuk hal-hal yang sangat mulia. Dan ini amal soleh yang ditunjukkan oleh hati adalah ketika seorang itu memiliki hati yang sabar. Tapi nyun sewu nggih. Ya, kalau amal hati ini adalah amal-amal yang termasuk amal paling sulit. Paling sulit karena apa? Karena sifat hati itu suka bolak-balik. Gampang bolak-balik. Ketika disuruh sabar, mendengar sabar, oke. Tapi begitu ketemu masalah, nasihat tadi hilang. Akhirnya tidak sabar. Yang ketiga, amal soleh yang ditunjukkan oleh hati adalah ikhlas. Ikhlas. Ikhlas itu apa, Bapak Ibu? Ikhlas. Jadi kita ini dalam beribadah ini kuncinya ikhlas. Jadi syarat amal bisa diterima oleh Allah, di samping ilmu, di samping niat, yang ketiga adalah ikhlas. Kita sudah punya ilmunya, sudah punya niat, tapi kalau tidak ikhlas, berarti amal kita ini mubadzir. Makanya Nabi suatu ketika pernah ditanya tentang ikhlas, tentang amal. Siapakah yang akan menyelamatkan, yang akan menjadikan kita masuk surga? Kata Nabi, bukan amal kamu, bukan amal saya. Ini hadisnya saya agak lupa. Tapi intinya bahwa yang akan menjadikan kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah itu hanya bisa kita raih kalau kita ini menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal, yaitu hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kelas amal soleh yang pakai hati ini adalah kelasnya orang-orang alim, yang ilmunya sudah tinggi. Karena hidup harus ikhlas, hidup harus banyak syukur, dan hidup harus banyak bersabar. Ini yang pertama. Yang kedua, amal soleh yang ditunjukkan oleh lisan. Nah ini, amal soleh yang ditunjukkan oleh lisan. Kata Nabi dalam satu hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Man kana, barang siapa yu'minu, beriman, billah wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka sebaiknya dia kalau berbicara itu berbicara yang baik. Ini bicara yang baik ini seperti apa, ini juga kadang-kadang tidak mudah. Kita kalau ngomong yang sae, kalau bicara yang baik itu kira-kira ukurannya apa, Pak? Kadang-kadang masing-masing orang itu berbeda. Kalau orang Jawa ukuran baik menggunakan kromo inggil.
Dengan yang lebih sepuh menghormati, dengan yang lebih rendah menyayangi. Kalau orang luar Jawa mungkin beda lagi. Karena memang nadanya nada keras, ya mungkin ngomong baik juga dengan cara yang keras. Nah ini ukuran kul khairan atau wal yakul khairan itu juga beda-beda. Tetapi dalam satu ayat Allah mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira, tidak ada kebaikan sama sekali. Fi katsir min najwahum, dari kebanyakan omongan-omongan orang banyak. Jadi omongan-omongan orang banyak itu seringkali tidak ada nilai kebaikannya. Kecuali 3. Ini dalam Quran dikatakan bahwa ukuran orang yang berbicara dengan bicara yang baik itu ketika memenuhi tiga syarat. 1, man amaro bi shadaqatin. Man amaro bi shadaqatin. Orang yang mengajak-ajak untuk bersedekah. Jadi karena apa? Ya karena memang sedekah itu salah satu amal bagi orang Islam yang bentuknya banyak. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada hadiah. Ini bentuk-bentuk pemberian ini ternyata banyak sekali. Makanya kita diperintahkan kalau ingin menjadi orang yang baik itu selalu mengajak-ajak orang untuk mau bersedekah. Karena kata-kata bersedekah itu juga dekat dengan sodaqoh. Sodaqoh itu artinya persahabatan. Jadi bersedekah itu menjadi media untuk orang-orang itu punya sahabat yang banyak. Jadi kenapa kok menggunakan kata-kata sodaqoh? Karena dekat dengan sodaqoh. Ini kata-katanya sama, hanya berbeda ada alifnya, maknanya berbeda. Tetapi ini mengandung pengertian yang berdekatan. Orang yang banyak bersedekah maka akan banyak teman-temannya. Makanya dikatakan bahwa as-sahyu qaribu minallah wa qaribu minan nas. Orang yang dermawan itu dekat kepada Allah dan dekat kepada manusia. Nah, ini pertama, orang yang baik itu orang yang selalu mengajak kepada sedekah. Illa man amar bisan aw ma'rufin, atau ucapan-ucapan yang didasarkan pada ilmu. Nah, ini. Jadi sebaiknya orang itu kalau ngomong itu harus ada sanadnya, ada ilmunya. Jadi tidak ngomong asbun. Asbun itu apa? Ya, asal bunyi. Kalau ngomong itu mesti ada sumbernya. Kalau ngomong itu mesti ada referensinya. Itu namanya qaulun ma'ruf, arafah. Ngomong sesuatu yang memang ada ilmunya. Makanya kalau orang-orang alim ya tidak boleh diam. Karena orang alim itu ilmunya banyak. Yang ketiga, au islahim bainan nas. Omongan-omongan yang ketika orang mendengar itu, orang itu menjadi berdamai. Nah ini amal soleh yang ditunjukkan oleh lisan adalah amal-amal yang bisa mendamaikan, amal-amal yang itu ada dasarnya, dan amal-amal itu adalah amal yang mengajak orang itu untuk bersedekah. Nah ini saya kira kita semuanya insya Allah ya, tidak kesulitan, karena ya kita semuanya diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Nyun Sewu ini sampai jam berapa nih? Kurang seperempat nih. Oke. Ya. Amal soleh yang ketiga
amal soleh yang berkaitan dengan akal atau ilmu. Jadi intinya amal soleh yang berkaitan dengan ilmu itu kita menjadi orang-orang yang sergap ngaji. Tadi bapaknya sudah ngendiko bahwa mudah-mudahan pengajian pagi ini menjadi amal soleh kita. Ya ini sudah jelas ya, karena memang bahwa dimanapun kita mencari ilmu, dimanapun kita belajar, dimanapun kita mendapatkan pengetahuan, ketika proses itu terjadi, maka itu adalah amal soleh. Maka berbahagialah. Dan Nabi dalam hadis menganjurkan bahwa dalam hidup kita itu dibagi menjadi 4. Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Nah ini kalau bisa menjadi orang alim, yaitu orang-orang yang selalu berkecimpung dalam masalah ilmu. Jadi orang yang berkecimpung dalam masalah ilmu itu akan selalu mendapatkan keberuntungan. Saya punya tetangga, orangnya pas-pasan, punya anak banyak, dan anak itu pada belajar semua. Orang jadi heran, orang ini anaknya banyak, pada sekolah, biayanya banyak. Dia orangnya pas-pasan, kerjanya serabutan, tapi kok dia bisa meragati anaknya. Kira-kira kenapa seperti itu? Karena orang belajar itu memberikan berkah. Jadi siapa saja orangnya yang concern, yang peduli dengan ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam hidupnya. Makanya kalau ada urusan-urusan pengajian, urusan-urusan kajian, urusan-urusan ilmu, kita perlu peduli. Karena apa? Di situ ada banyak berkah. Kalau dalam hadis innal malaikata tad'u ajnihataha. Sungguhnya para malaikat itu melebarkan sayapnya ya, untuk mintakan rahmat, mintakan berkah pada orang-orang yang ada di majelis ilmu. Nah, ini. Makanya orang-orang yang ingin beramal soleh dengan akalnya, maka orang itu selalu berusaha untuk menjadi orang-orang yang ahli ilmu. Nah pagi ini kita semuanya ada waktu kurang lebih setengah jam lebih belajar, mudah-mudahan kita juga menjadi amal soleh. Kun aliman, au muta'aliman, atau menjadi orang yang belajar, au mustamian, atau menjadi orang yang mendengar, au muhibban, atau menjadi orang yang cinta. Jadi seminim-minimnya untuk urusan ilmu, kalau kita tidak bisa menjadi orang yang berilmu atau belajar atau mendengar, ya orang-orang yang cinta ilmu. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang punya amal soleh karena kita senang kepada ilmu. Ini dalam hadis, dalam ayat itu banyak. Bahkan dalam syair saya sering mengatakan ya, bahwa mencari ilmu itu sama dengan makan ya. Jadi makan itu kita lakukan setiap hari. Demikian pula kita mencari ilmu juga kita lakukan setiap hari. Syairnya begini: An-nasu idza sahhal badan kathurat ta'am, wan nasu idza sahhal qalbu kathurat ta'al. Yang namanya manusia jika badannya sehat, maka dia akan makan setiap hari. Dan kita buktikan mulai dari kecil sampai hari ini, kita bosan makan enggak Bapak Ibu? Enggak ya. Tidak ada satupun orang yang ketika badannya sehat kok tidak senang makan, enggak ada. Apapun ya, kita makan. Karena apa? Badan kita sehat. Lah mestinya mencari ilmu juga begitu. Wan nasu idza sahhal qalbu kathurat ta'allum. Dan manusia itu jika hatinya sehat, maka dia senang dengan ilmu. Jadi yang ketiga ini adalah orang yang beramal soleh dengan rajin berkecimpung dalam masalah ilmu. Pokoknya tidak ada ruginya sama sekali.
Waktu yang mestinya mungkin untuk berdagang, tapi untuk ngaji, untuk cari ilmu. Apakah dagangnya rugi? Enggak. Pokoknya kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa orang yang mencari ilmu selalu dalam keadaan yang diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau waktu-waktu kita gunakan untuk belajar, kemudian nanti yang lain akan dirugikan. Enggak. Kita yakin. Ya kenapa? Memang dalilnya banyak. Bahkan Nabi mensejarkan orang mencari ilmu itu sekelas orang jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, maka orang itu sama seperti berjuang fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Matinya orang karena mencari ilmu sama dengan matinya karena orang itu berperang. Sama-sama mati syahid. Nah, ini karena apa? Karena begitu tingginya nilai orang-orang yang mencari ilmu. Kira-kira sepakat apa tidak ini Bapak Ibu? Sepakat ya. Jadi kita harus sepakat. Karena memang itu dalilnya banyak. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang mulia ya, jalannya adalah dengan banyak ya, berkecimpung dalam masalah ilmu. A'malun ilmiyatun, amal-amal soleh yang berupa ilmu pengetahuan. Bahkan Nabi mengatakan tafakkaru sa'atan khairun min ibadati sanatin. Orang berpikir mencari ilmu hanya 1 jam itu lebih bagus dibanding ibadah sunnah setahun. Ya ini hanya untuk memberikan gambaran bahwa mencari ilmu adalah satu yang sangat mulia. Nah, ini namanya amalun ilmi. Kemudian yang keempat adalah a'malun badaniyatun. Amal soleh yang ditunjukkan, diwujudkan oleh anggota-anggota badan kita. Contohnya apa? Kita mengerahkan tenaga kita. Makanya Nabi mengatakan man indahul quwwah falyatasaddaq bil quwwah. Barang siapa yang hanya punya tenaga, punya badan, maka hendaklah dia beramal, bersedekah dengan badannya. Kita bersedekah, kita beramal soleh dengan badan kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan mulut kita, dengan hidung kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita. Itu semuanya bisa untuk dijadikan sebagai sarana untuk beramal soleh. Kita pergi ke masjid, kakinya melangkah ke masjid, itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Di masjid kita menyalakan lampu, menyalakan AC, menyalakan kipas angin, membersihkan kamar mandi, membersihkan kamar tempat wudhu, pakai tenaga kita. Amal soleh bukan? Amal soleh. Kita membersihkan masjid, membersihkan halaman masjid, amal soleh. Kita menyingkirkan ada hal-hal yang mengganggu di jalan, amal soleh. Jadi tidak kurang yang ada dalam tubuh kita bisa kita gunakan sebagai sarana untuk beramal soleh. Makanya saya kalau merenung betapa Allah itu sangat murah, sangat longgar. Kita diberi kesempatan seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dengan cara apapun agar kita ini bisa beramal soleh. Makanya ya sangat eman-eman di ketika Allah begitu murah memberikan begitu banyak alternatif kita untuk beramal soleh, kenapa kita tidak mau? Kita ngelihat di jalan ada anak mau nyebrang, kita biarkan atau kita tolong? Itu ruang-ruang untuk kita beramal soleh dengan anggota badan kita. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi
Alhamdulillah ya, kita diberi hidup oleh Allah dan kita diberi berbagai kesempatan untuk bisa berbuat, beramal yang soleh. Tetapi semuanya itu kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita selalu mohon ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus seperti apa? Yaitu jalan lurus adalah jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nikmat apa? Ya tadi, nikmat badan, nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat lisan, dan nikmat-nikmat yang lain yang kemudian bisa kita gunakan sebagai sarana untuk beramal soleh. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, barangkali tidak bijaksana kalau waktunya sudah menjelang syuruk. Kita teruskan, karena itu kita coba sekian dari saya. Mungkin kalau ada hal yang kurang berkenan, ini kemarin bulan Syawal libur ya. Ya ini miras-mirus, meskipun sudah bulan Dzulqa'dah ya. Kalau selama ini saya serawung dengan panjenengan banyak hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf nggih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunan pada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nyun sewu, bahwa kita beribadah itu ada dua motivasi. Ada dua motivasi orang beramal. Satu, beramal karena mengharapkan pahala. Yang kedua, beramal karena mengharapkan rahmah. Memang dua-duanya ini ada. Kalau kita belajar di tingkat-tingkat awal, kita beribadah itu untuk mendapatkan pahala. Karena apa? Supaya ada motivasi. Tetapi sebenarnya hakikatnya kita beramal ini orientasi utamanya adalah untuk mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah. Jadi kalau orang awam ditanya, beramal itu untuk mendapatkan pahala. Karena pahala itu ada hitung-hitungannya. Semakin pahalanya besar, maka semakin termotivasi. Tapi nanti kalau orang itu sudah ilmunya sudah semakin banyak, semakin tinggi, semakin dalam, nanti sudah berubah orientasinya. Bahwa beribadah itu tujuannya adalah untuk apa? Mengharapkan rahmat dari Allah. Kenapa? Karena dengan rahmat, dengan ridho ini Allah akan memberikan segalanya. Jadi ibaratnya kalau kita beribadah hanya mengharapkan pahala, berarti kita transaksi. Saya sholat berjamaah dapat 27 derajat. Jadi kita dagang dengan Allah. Padahal maunya Allah bukan begitu. Kita diperintahkan untuk mendekatkan diri, untuk mengharapkan rahmat, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini makanya kita berlatih, kita ini berusaha bahwa niat kita beribadah adalah untuk mengharapkan ridho. Kenapa? Kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan berikan segalanya. Kenapa? Allah itu ridho. Ya sama seperti kita. Kalau dengan orang lain yang suka, apapun bisa kita berikan karena kita suka. Setidak-tidaknya kita tidak keberatan untuk beri mereka minta apa saja kita kasih. Karena apa? Kita senang. Orang ini senang dengan saya begini-begini dan sebagainya. Jadi, tapi kalau kita ini nggak senang dengan orang, mungkin kita memberikan ya sekedar apa yang menjadi hak mereka. Itu. Kenapa kita nggak senang? Nah, ini. Jadi niat atau orientasi kita beribadah yang utama adalah kita mencari ridho. Ya, ibtiqon limardatillah. Jadi itu sudah kelas yang paling tinggi. Itu tadi yang dinamakan dengan ikhlas. Jadi kalau orang sudah ikhlas, segalanya sudah. Jadi Allah itu dengan orang ikhlas ya, apapun ya diberikan. Nah ini yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan amal, ini sebenarnya kalau kita kembali dalam satu kitab itu, yang paling tampak itu orang-orang yang berbuat satu hasud. Ya, karena iya kawal hasad, final hasada ya'kulul hasanat kamil nas anar al khatab. Hati-hati dengan sifat hasud. Kenapa? Hasud itu akan menghilangkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api akan melalap kayu bakar. Jadi hasud ini adalah penyakit hati yang selalu ada dalam diri manusia. Ini kalau menurut para ulama. Jadi hampir tidak ada orang yang tidak kena hasud. Orang yang alim pun itu bisa kena hasud.
Jadi misalkan ada orang yang tingkatannya, yang jabatannya tinggi, melihat orang lain yang bukan akan menyaingi, itu dia nggak mau. Itu kenapa? Hasud. Jadi hasud intinya kalau ada orang yang berpotensi untuk menyaingi, akan dia libas. Nah, ini hasud. Ya intinya ketika orang melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, mendapat keutamaan, dia tidak suka. Jadi namanya hasud ini menjangkiti siapapun. Orang alimnya bisa, orang bodoh bisa, pokoknya siapapun bisa kena hasud. Nah ini yang paling banyak disebut-sebut akan menghilangkan amal soleh. Nun sewu ngaten ya Pak. Sebenarnya banyak kalau yang menghilangkan. Sebenarnya kalau yang lain ya dikatakan bukan menghilangkan, tapi dosa-dosa yang ditumpuk-tumpuk sehingga nanti bebannya akan lebih berat dibanding amal kebaikannya. Jadi dosa-dosa kecil tapi dilakukan terus-menerus nanti semakin banyak. Kemudian ketika ditimbang dengan kebaikannya itu malah lebih banyak yang sehingga amal baiknya menjadi mubadzir. Itu yang kedua. Mungkin ingatan Pak. Nggih, matur nuwun.